kalau mau menanggapi orang-orang yang memang kita sayangkan dalam arti kata saya menyayangkan anak muda yang mestinya berprestasi di dalam kancah nasional maupun dalam perpolitikan, tapi berangkatnya sudah dalam kondisi dan kelompok-kelompoknya tidak ada kata lain selain menyinyir, menjelekkan orang, memojokkan orang, intoleran. Padahal tanpa disadari mereka sendiri yang intoleran. Mencari-cari kesalahan orang. Kalau tidak dapat direkayasa dibuat orang itu salah. Contoh masalah pembangunan JIS dan lain sebagainya. Itu kan pokoknya dicari-cari. Jadi yang sebenarnya intoleransi itu karena tidak bisa move dalam kekalahan 2017. Jadi kesimpulannya menurut saya pernyataan itu sebenarnya lebih pada offside-nya Grace saja ya? Ya menurut saya masih 50-50 kalau itu keluar dari Prabowo sendiri. Tapi kan kalau kita lihat Pak Prabowo juga dulu dekat dengan kelompok-kelompok intoleran tuduhannya. Di mana PSI dianggap menerima orang yang dekat dengan orang yang berseberangan dengan ideologi PSI. Ya, itu memang kita kritisi, tapi beliau dalam sebuah percakapan santai gitu ya. Siratnya saya lupa kata-kata persisnya, tapi tersiratnya dan ada eksplisitnya juga, cuman word by wordnya saya lupa. Kurang lebih beliau menyiratkan penyesalan lah pernah ngambil langkah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi di channel yang keren ini. Keren channel. Ya, sahabat sekalian, bicara tentang kelompok intoleran ya. Jadi kalau kita menonton penyanyiran, ini kita bicara kelompok intoleran. Jadi sahabat sekalian, di depan saya ada orang yang sangat representatif mau bicara mengenai kelompok intoleran dan dukungan terhadap Prabowo tempo hari. Kiai Haji Yusuf Martak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian ya, saya panggil Syekh Yusuf. Beliau adalah ketum ya, ada istilahnya ketum ya. Ketum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Ketum GNPF Ulama, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Dan Ketua Majelis Syuro PA 212, Persaudaraan Alumni 212. Ketua Majelis Syuro PA 212. Persaudaraan Alumni 212. Persaudaraan Alumni. Jangan-jangan Majelis Syuro FPI juga enggak ya? Enggak, itu lebih senior lagi. Lebih senior lagi ya. Oke. Jadi sahabat sekalian, saya penasaran sama beliau ya. Karena kan beliau termasuk salah satu orang yang bisa dimintai konfirmasi tuh kalau seandainya ada yang bilang dulu Prabowo didukung oleh kelompok intoleran. Ini dalam tanda kutip kurang ajarnya tadi presenternya bukannya Prabowo dulu didukung kelompok intoleran. Dia sendiri yang menuduhnya. Yang kedua, dan seperti dibenarkan oleh Grace Natali, dan selalu kita lihat kan
kalau kelompok intoleran sudahlah. Kita kan frankly speaking pasti dikaitkan dengan pilkada DKI, kan begitu? Ya, lalu setelah pilkada DKI ya 2019. Kemudian dikaitkan dengan sekarang disebut Three Pillars mungkin ya, GNPF Ulama, FPI dan PA 212. PA 212. Kalau kita bilang FPI sekarang bukan yang front pembela Islam, tapi front persaudaraan Islam ya, dan itu organisasi yang sah. Yang dulu sah juga sih sebenarnya, semuanya sah. Apa yang ada terlintas di benak Syekh Yusuf ketika mendengar pernyataan dua orang tadi yang bercakap-cakap? Bukankah Prabowo dekat dulu didukung kelompok intoleran, satu, ya kan? Yang kedua, Grace dengan bahasa yang katanya ya dia sendiri tidak begitu firm menangkapnya, tapi adalah secara informal santai mengatakan ada penyesalan untuk itu. Lalu Gus Yassin dalam tanda kutip, dengan kurang ajar juga dalam tanda kutip ya, Gus Yassin bilang kalau intinya kalau you menyesal, kami lebih menyesal lagi. Lalu kemudian Din Samsudin mengatakan pernyataan itu merugikan Prabowo Subianto. Itu dulu, silakan ya, terima kasih. Ya. Jadi begini, Bung Refli, kita kalau mau menanggapi orang-orang yang memang kita sayangkan dalam arti kata saya menyayangkan anak muda yang mestinya berprestasi di dalam kancah nasional maupun dalam perpolitikan, tapi berangkatnya sudah dalam kondisi dan kelompok-kelompoknya tidak ada kata lain selain menyinyir, menjelekkan orang, memojokkan orang, intoleran. Padahal tanpa disadari mereka sendiri yang intoleran. Oke. Kenapa saya bilang begitu? Iya kan? Apakah dia sudah memastikan bahwa itu betul-betul dari kata-kata Pak Prabowo? Oke. Ya kan? Masih menduga-duga. Saya tidak tahu persis. Makanya kata Habibur Rahman, dia ini menafsirkan dari tafsir. Betul. Jadi bukan menafsirkan dari teks, tapi menafsirkan dari tafsir. Oke, betul. Silakan. Karena apa? Ya sudah, itu dagangannya. Iya. Nggak ada lagi dagangannya. Seperti contoh ketuanya, begitu juga kan, cari kesalahan. Pokoknya kerjaannya mencari-cari kesalahan orang. Kalau tidak dapat, direkayasa, dibuat orang itu salah. Contoh masalah pembangunan JIS dan lain sebagainya, itu kan pokoknya dicari-cari. Jadi yang sebenarnya intoleransi itu karena tidak bisa move dalam kekalahan 2017. Padahal kan kalau kita lihat kekalahan 2017 tapi kan dibalas dengan kemenangan besar di 2019. Satu pilpres, satu pilkada DKI kan nggak imbang mestinya. Persis, kalau kemenangannya benar-benar didapat dengan kemenangan yang murni. Iya. Nah, kalau kemenangan itu memang nyatanya memang ada rekayasa dan lain sebagainya, jadi kepercayaan diri itu pasti tidak ada. Oke. Nah, jadi sebelum jauh-jauh hari, sebelum pilpres yang 2024, sebelum pendaftaran, bla bla bla, sudah mulai mencari-cari, iya kan? Nah, kita nih tolong dipahami kepada anak-anak muda, terutama Grace ini ya kan. Dia jangan nganggap kita ini tidak tahu siapa di belakang dia, siapa bohirnya dia dan lain sebagainya. Kita ini tahu, jadi memang pesanan yang anti-Islam banget. Nah, betul tadi Pak Din Samsudin menyatakan akan merugikan Prabowo. Sorry, ini tentu kan nanti kalau Grace mendengar ini ya silakan dibantah ya, silakan dijawab. Tapi memang begitu ya konstelasinya. Artinya dia pun sebenarnya bukan orang yang independently menyatakan itu, tetapi memang ada kekuatan-kekuatan lain di belakang itu ya, Syekh ya. Iya, otomatis. Nah, kenapa? Karena tidak punya fondasi, tidak punya. Tapi ini statement yang bisa dipertanggungjawabkan tentu ya. Tentu. Oke. Kelihatan tidak punya. Ini partai ini menurut saya tidak punya misi, tidak punya visi, tidak punya misi. Nah, jadi coba lihat satu-satu mulai mundur, satu-satu meninggalkan. Contoh dulu waktu itu ada Tamara Amani. Tamara Amani, saya sangat dekat orang tuanya. Samara Amani ya. Iya. Samara Amani ya. Orang tuanya orang baik, bla bla. Tapi begitu masuk ke partai ini, liar menurut saya saat itu ya. Tapi penilaian ya, opini ya. Iya. Tapi alhamdulillah belakangan akhirnya meninggalkan. Jadi ini sebenarnya partai ini sudah mendekati tamat menurut saya gitu ya kan. Bukan saya mengecilkan, tidak. Tapi
berpolitiklah yang santun, yang ini tunjukkan seorang anak muda yang berprestasi, ya kan? Nah, supaya apa? Masuk ke wilayah ke jenjang perpolitikan nasional, bisa bersaing, berkompetisi dengan yang lebih senior. Hanya berkunjung ke Pak Prabowo, ya kan, ke Prabowo, terus tahu-tahu tiba-tiba menduga-duga kata-kata itu. Nah, yang herannya, tapi tadi saya baru dengar dari Bung Refli kalau Habib Rahman sudah sedikit mengcounter. Sebenarnya kalau saya jadi Prabowo, dia langsung dong akan mengcounter. Nah, kalau memang itu benar, saya juga ada dengar selentingan, ya. Jadi memang ada selentingan. Jadi kita ini sudah dihianati, kita pun difitnah. Kenapa saya bilang begitu? Dari salah satu yang saya dengar dari salah satu keponakan atau apalah, ya kan? Itu yang menyatakan bahwa Pak Prabowo dihianatin. Ya, ini artinya apa? Proses sedang berjalan di Bawaslu dan di MK, tapi kita meninggalkan diri. Kita itu maksudnya kelompok pendukung. Kelompok pendukung. Asik. Nah, dianggap melarikan diri, meninggalkan Indonesia ke luar negeri. Padahal dibalik. Justru saya yang didatengin untuk meninggalkan Indonesia karena nama saya, nama Munarman, nama Sobri Lubis, nama Slamet Ma'arif sudah masuk list yang akan diproses, dipanggil lah. Saya tidak tahu salahnya apa. Saya tantang, saya bilang saya tidak perlu. Anda tidak perlu menakut-nakuti saya dan tidak perlu menyuruh saya pergi. Nah, karena memang benar ada dua teman yang memang saat itu telah dijadikan tersangka. Yaitu? Ya saat itu Haikal Hasan dan Bahtiar Nasir. Oke. Nah, Haikal Hasan, Bahtiar Nasir untuk masalah yang katanya TPPU ya, bukan masalah lain kan? Nggak ada kaitannya sama perjuangan kita. Iya, masalah TPPU ya. TPPU, gitu. Nah, jadi kita didatangi dan kita diminta meninggalkan. Lu alasannya apa? Saya bilang kan yang ada masalah kan dua orang. Kenapa harus kita? Oh enggak, ini nama-nama antum, nama gini-gini. Saya bilang enggak, kita tidak akan berangkat. Nah, jadi kalau sekarang dibilang kita meninggalkan, justru kita yang dibohongi, Bung Refli. Katanya kita mau ijtima yang ketiga. Ya, kita lompat dari yang ketiga dulu nih. Mengeluarkan rekomendasi. Ijtima ketiga akan mengawal BPN, ya, Badan Pemenangan Nasional Prabowo, untuk menyampaikan bukti-bukti kecurangan ke Bawaslu. Oke, jadi ijtima yang ketiga itu pasca pemungutan suara ya berarti ya? Pasca, ya, betul, pasca pemungutan suara. Ya, mudah-mudahan saya nggak salah ketiga ya. Nah, ditentukan waktunya yaitu setelah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, kita saat itu mengadakan aksi, dan setelah itu BPN akan didampingi oleh keumatan untuk masuk menyampaikan bukti-bukti kecurangan. Tahu-tahu pagi hari, saya dapat bocoran foto sekitar jam 10, sudah ada dari partai tersebut yang mendatangi Bawaslu menyerahkan bukti kecurangan. Nah, jadi kita ini sama aja dengan dibohongin. Kita sudah melakukan aksi untuk memprotes ke Bawaslu, tapi tidak ada. Buktinya katanya sudah diserahkan di pagi hari. Buktinya ditunjukkan bahwa sudah diserahkan saat itu. Nah, akhirnya mau tidak mau ya kita bilang harus jelaskan ke masa yang sudah berkumpul depan Bawaslu. Akhirnya naiklah mereka ke mobil komando, dijelaskan saat itu bahwa kita sudah menyerahkan bukti-bukti kecurangan. Nah, itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang disesalkan dan apa yang dilakukan, ya kan, oleh keumatan, termasuk kalau dari kata-kata yang disampaikan oleh Grace, yaitu intolerans, kelompok intolerans dalam kurung Islam. Apakah masuk di akal? Umat Islam ini penduduk mayoritas terbesar di negara Indonesia. Kan tetap ada umat Islam yang mendukung Pak Jokowi, ada yang juga mendukung Pak Prabowo. Bagaimana bisa disetting semuanya mengkhianati? Apa yang dimaksud mengkhianati? Apa yang dimaksud meninggalkan? Kan nggak ada kejelasan. Tapi Syekh, kembali kepada premis yang digunakan oleh Grace dulu, kita selesaikan itu ya. Menurut Syekh, sebenarnya ini misinterpretasi dari Grace ya, atau sebenarnya memang ada semacam
penyesalan itu dari Prabowo? Ya, kalau pertemuan itu bermakna antara Partai Solidaritas Indonesia dengan Partai Gerindra, Grace bertemu dengan Prabowo, ada makna dalam pertemuan itu, pasti itulah yang akan diangkat. Iya. Cerita dari pertemuan itu, tapi kan mungkin tidak ada yang bermakna. Iya. Yang diangkat adalah orang yang dikunjungi menyatakan sempat menyesal dan lain sebagainya. Loh, kalau bicara menyesal, saya ini orang yang pertama sebelum memberikan dukungan sudah bertemu langsung dengan Pak Prabowo. Sambil minum saya. Ya, terima kasih. Ini Arabica saya. Ya, wah, mantap. Mantap. Jadi di situ saya sudah menjelaskan, membicarakan bahwa Nggak pakai gula, pakai gula. Nggak usah, ini cukup. Oh, kalau enggak ada gula aren. Boleh coba. Silakan, boleh. Saya kasih gula aren. Boleh coba. Enaknya di RH Channel kita bisa main ngobrol sambil kopi. Betul. Jadi gimana? Lalu? Nah, jadi di situ saya berbicara. Saat itu saya itu bertiga pertama bertemu. 2 kali bahkan. Yang pertama saya kalau tidak salah bertemu di Otista. Di kantor teman dengan Pak Prabowo. Kita diskusi. Pak Prabowo sangat membutuhkan dukungan kita. Itu menjelang 2019 atau 2019 itu sendiri? Menjelang. Okay. Jadi sudah mendapat rekomendasi dari istimewa yang kedua. Oke. Nah, yang kedua kita makan malam bertiga di rumah Pak Prabowo juga. Nah, di situ juga disampaikan. Ya, makasih. Juga disampaikan. Nah, memang benar ada ucapan dari Pak Prabowo. Bagaimana caranya tidak terlalu menyolok dukungan ini. Asik. Iya kan? Nah, nanti kalau saya sudah menang, ya otomatis kita berikan peluang, kita berikan kesempatan, kita berikan lah gitulah bahasa-bahasa itu. Tapi saya selalu berargumentasi berbeda. Saya bilang, Pak, kalau memang ikhlas butuh dukungan, nggak bisa sembunyi-sembunyi. Iya kan? Karena Bapak tidak salah, ini secara konstitusional dan kita ini bukan organisasi yang terlarang, bukan gerombolan, kita ini tidak dibayar, kita ini tidak ada kontrak, kita ini tidak ada kesepakatan, kita tidak minta apa-apa, kita membiayai diri kita sendiri Rp1. Kalau ada yang pernah berbicara, pernah memberikan Rp1, silakan berhadapan dengan saya. Jadi care, kita ini tidak pernah Rp1 pun menerima apapun. Jadi kesimpulannya menurut saya pernyataan itu sebenarnya lebih pada offside-nya Grace saja ya? Ya, menurut saya masih 50-50 kalau itu keluar dari Prabowo sendiri. Iya, rasanya kalau kita pakai nalar ya, kok menyesal? Kalau tidak ada dukungan kelompok Islam, nggak ada suaranya. Nah, makanya nanti saya akan bicara ke situ. Iya kan? Kalau kelompok abangan sudah katakan sudah ke PDI, misal, contohnya begitu. Terus nanti Islam yang modernis, kan? Sudah ke Anies, misal. Nah, yang mau dukung ini siapa? Iya. Mendukung siapa? Saya nggak ngerti gitu. Umat Islam yang mana? Yang toleran atau yang nggak toleran? Yang mana? Apa yang pernah dilakukan oleh kita? Kalau cuman PSI kecil banget kan ibaratnya. Saya nggak tahu itu apa bisa diterima apa nggak. Saya nggak tahu. Orang semua juga tahu kan. Oke, jadi kita lampaui itu bahwa kita anggap saja bahwa nggak mungkin lah Prabowo menyesal seperti itu ya. Itu kan offside-nya Grace Natali aja mungkin ya dalam menafsirkan omongan itu. Iya, tapi dalam perjalanan tatkala Pak Prabowo sudah dinyatakan kalah, karena akhirnya diajak bergabung. Tanpa ada basa-basi, tanpa ada bicara, tanpa ada diskusi, pemberitahuan pun saja tidak ada. Ya, silahkan kalau memang dianggap tidak ada perlunya. Tidak ada masalah. Yang bergabung kita tidak ada masalah. Kita senang, nggak ada masalah. Cuman ingat, orang yang pernah jungkir balik, orang yang pernah mendukung, yang berdarah-darah, yang meninggal, yang lain sebagainya, itu banyak. Nggak pernah dia ngurusin. Tapi di akhir-akhir mengeklaim katanya sudah dibantu. Yang membebaskan adalah dari kelompok Prabowo dan lain sebagainya. Sampai dibawa-bawa selama Habib di penjara, semua dibiayai, pengacaranya dibiayai. Siapa? Ketemu siapa? Duduk sama siapa? Silakan bicara di media. Kita akan counter semua atau berhadapan-hadapan dengan kita. Jadi tidak ada itu semua. Saya ingin mengatakan justru yang merasa ditinggalkan adalah kelompok pendukungnya ini kan, terbalik ya. Betul.
Gitu. Itu. Nah, udah gitu makanya tadi saya bilang sudah kita ini dihianatin, difitnah pula sekarang. Oke. Makanya saya kalau ada yang menyatakan, karena ini saya dengar ya, saya nggak tahu ya. Bagi saya yang saya dengar itu adalah saya tidak tahu benar atau tidak, tapi dari keluarga dalam yang menyatakan bahwa kita meninggalkan. Saya bawa paspor nih, Bung Refli. Oke. Paspor saya lihat, saya agak emosi memang mendengar dianggap saya melarikan diri. Ini paspor saya ada, dan di sini saya mencatat tanggal-tanggal proses di MK. Ya. Tanggal 21 sampai 24 Mei adalah permohonan. Tanggal 11 Juni registrasi. Tanggal 28 Juni MK membacakan keputusan sengketa. Semuanya saya ada di Indonesia. Oke. Jadi apa yang dibilang kita meninggalkan? Kita tidak tipe yang kayak begitu. Justru yang menjadi pertanyaan, kesepakatan tidak akan menempuh jalur MK, kok tiba-tiba menempuh jalur MK? Waktu itu kesepakatan siapa tidak menempuh jalur MK itu? Permintaan beliau sendiri. Oh, I know. Artinya dia nggak percaya proses di MK ya? Tidak percaya. Makanya ada protes di Bawaslu itu ya? Iya. Dan yang lebih konkret lagi dibentuklah tim 8 pengacara. Oke. Iya kan? Yang diketuai oleh Bambang Wijayanto. Oke. Nah, tim 8 itu diantaranya ada Denny Indrayana. Yang beracara di MK itu. Yang beracara di MK. Yang awalnya sebenarnya bukan bagian dari kesepakatan. Iya, nah saya waktu mendengar adanya penunjukan kepada 8 orang pengacara, saya kaget, saya protes keras saat itu. Akhirnya ditengahinlah oleh Pak Safri Samsudin. Okay. Nah, diberikan penjelasan begini. Akhirnya saya diajak bertemu di rumah beliau. Dihadirkan 8 orang di rumah Pak Safri. Oh, di rumah Pak Safri. Ya. Oke. Saya hadir saat itu. Saya dengan Haji Munarman, dengan Ustadz Slamet Ma'arif, Ustadz Sobri Lubis, dan Habib Hanif Alatas. Di sebelah kanan saya masih ingat, saya duduk di tengah. Sebelah kanan saya waktu itu BW berhalangan hadir, Denny Indrayana ada, Nasrullah ada, terus ada beberapa Lutfi, terus beberapa pengacara. Lutfi Yazid ya? Iya, kalau tidak salah. Lutfi Yazid, teman saya juga itu. Betul. Saya mau diajak, tetapi saya nolak waktu itu. Karena saya sudah tahu pasti kalah. Oke, ya. Gitu. Nah, di sebelah kiri dihadiri oleh Sudirman Said, oleh Sandiaga Uno, oleh Daniel Azhar. Daniel Anzar. Ya. Ya. Nah, disitulah terjadilah diskusi. Saya malah saat itu yang saya pertanyakan adalah keberadaan Denny Indrayana. Karena ada kedekatan dengan salah satu konglomerat. Nah, bagaimana dia akan duduk sebagai pengacara sementara dia punya kedekatan dengan salah satu konglomerat? Oh, itu Mekarta ya? Iya. Kita tidak sebut namanya siapa ya? Iya, saya tidak mau sebut namanya. Iya. Oke. Tapi satu saat saya akan siap untuk buka-bukaan semua gitu. Jadi kita ini prolog aja dulu, Bung Refli, gitu loh. Karena hati-hati, saya ini orang yang ngikutin detik per detik. Nah. Ini Syekh Yusuf ini ensiklopedi berjalan kalau salah begini. Minum dulu saya, santai saya. Jadi, itu perjalanan ketika dukungan kemudian macam-macam ya. Tapi memang sebenarnya gini. Dalam konteks 2014 kan belum ada yang namanya GNPF gitu-gitu 2014 kan? Enggak, belum. FPI juga belum mendukung Prabowo pada waktu itu ya? Kalau kontraknya 2014 saya pernah mendengar dari sumber yang A1 yang akurat, Pak Prabowo mengingkari pertemuan 2 kali dengan Habib Rizik. Sudah mau dipertemukan? Sudah janji, tapi yang datang kalau tidak salah Pak Hatta Rajasa. Belum pernah bertemu ya? Belum. Makanya itu 2014. Waktu itu kan belum ada 2 organisasi ini, belum ada GNPF, belum ada PA212 tentunya. Adanya cuma FPI. Tapi Pak Prabowo belum pernah bertemu
Belum. Pertemuan yang kedua juga begitu. Yang datang wakilnya. Yang ketiga Habib Rizik tidak datang. Oke. Dan FPI akhirnya mendukung pasangan Prahara Prabowo Hatta Rajasa itu. Nggak tahu. Saya belum bergabung. Kita tidak kita spesifikkan karena ada keterbatasan informasi ya. Jadi di 2019 itu kan sudah ada 3 organisasi ini, 3 pillars ini kan? Ada. Sudah ada FPI, GNPF Ulama, masih sudah GNPF Ulama ya? Masih GNPF MUI. Oh masih GNPF MUI, oke. GNPF MUI. Iya. Kemudian satu lagi PA212, oke. Pertanyaannya adalah bagaimana cikal bakalnya untuk sehingga tiba-tiba klop ada dukungan seperti itu. Karena Prabowo mendatangi tokoh intoleran. Oke. Kalau menurut Grace. Iya. Padahal tokoh intoleran itu Habib Rizik. Habib Rizik. Padahal Habib Rizik adalah tokoh yang sangat toleransi. Kenapa saya bilang toleransi? 2014 dikecewakan, 2019 begitu dikunjungi di Mekah dengan satu. Oke, sorry. Waktu itu Prabowo datang ke Mekah. Oke, ini firm ya, datang ke Mekah bertemu. Setelah acara di Sahid. Oke. Ada yang membuat acara di Sahid, keluarlah rekomendasi. Ya. Ada yang dicalonkan rekomendasi itu menyebut nama lah ya. Ada Prabowo, ada Yusril, ada Zulkifli, bla bla, ada Anies, segala macam lah. Berangkatlah mereka ke Mekah. Coba bayangin baiknya santunnya Habib Rizik. Diterima sebagai tamu terhormat, setelah itu bergandengan tangan, foto. Pulang otomatis seperti dapat cek kosong Prabowo. Oke. Iya, langsung. Dan ketika Habib Rizik menyatakan mendukung Prabowo, maka otomatis GNPF ikut, kemudian PA212 ikut juga. Otomatis ya. Iya. Yang lebih ini lagi Bung Rifli, kandidat lain mati, nggak bisa jalan. Misalnya? Ya seperti saat itu Pak Gatot Nurmantio. Oke. Ya kan, karena partai yang memungkinkan adalah Gerindra. Iya. Nah, calon lain susah mendapatkan partai lain gitu, dan sudah ini seolah-olah udah di restui Habib Rizik. Oke. Itu. Oke. Jadi intinya adalah memang inisiatif untuk minta dukungan itu ada di Prabowo ya. Dan inisiatif itu pertemuan langsung antara Prabowo dan Habib Rizik di Mekah. Iya. Setelah itu foto, dan itulah yang dikapitalisasi dan sebagai sign bahwa Habib Rizik mendukung Prabowo, kan begitu. Betul. Dan lalu diikuti oleh jemaahnya ini. Betul. GNPF Ulama. Betul. GNPF MUI atau Ulama? MUI. Akhirnya berubah ke GNPF Ulama. Sudah berubah ke GNPF Ulama. GNPF Ulama, PA212 dan FPI sendiri kan. Mungkin juga beserta organisasi lainnya ya yang terafiliasi. Oke. Tapi kalau sepanjang yang saya tahu, kan sebelum ada dukungan Habib Rizik itu kan ada berapa kali ijtima ulama? Ya, ijtima ulama yang pertama. Ya, itu kalau bisa bulan apa, tahun berapa? Waduh, persisnya lupa saya. Atau tahun aja. Tahunnya 2019 juga. Oh, 2019 semua? Iya, 2019 juga. Oke. Nah, saat itu kita mengundang 5 partai. Oke. Ya, Gerindra, PKS, PAN, Berkarya, PBB. Oke. Nah, kita undang Gubernur DKI saat itu Anies Rashid Baswedan juga kita undang. Oke. Di situ. Nah, dari situlah keluarlah rekomendasi. Apa rekomendasinya? Nah, rekomendasinya kita akan membuat ijtima kedua untuk menentukan siapa capres yang akan kita dukung. Oke, jadi ijtima pertama itu belum ngomong apa-apa. Belum. Oke. Lalu ijtima yang kedua dihadiri 1.500. Ya, gabungan antara ulama, habaib, tokoh nasional. Di mana? Di Sleepy Hotel. Oke. Peninsula Hotel. Oke, Hotel Peninsula di Sleepy. Sleepy, ya? betul. Ya. Betul. Hasilnya? Yaitu hasilnya akan membuat ijtima yang kedua untuk menentukan kandidat yang mau kita dukung. Enggak, itu baru ijtima pertama yang 1.500 itu. Iya. Nah, lalu ijtima yang keduanya? Ijtima kedua barulah keluar rekomendasi. Di mana? Dihadiri oleh kurang lebih hampir sama ya. Iya, kurang lebih hampir sama. Nah, disitulah keluar rekomendasi mencalonkan capres Prabowo dengan
wapresnya 2 pilihan dari kalangan ulama. Ya. Satu, Dr. Salim Sagaf Al-Jufri selaku Ketua Majelis Syuro, yang dimana beliau adalah Ketua Majelis Syuro Partai PKS, dan dia juga sebagai boleh katakan backgroundnya Ustadz, lulusan Madinah, jadi keulamaannya dapat, politisnya dapat. Gitu. Dan satunya murni ulama UAS. Oh, ijtima ulama kedua itu merekomendasikan 2 orang ini. Iya. Salim Segaf Al-Jufri dan dengan Ustadz Abdus Somad. Oke. Nah, tapi lagi-lagi ditolak. Yang nolak Prabowo yang menolak. Apa kaitannya sama Prabowo? Kenapa? Apa kaitannya dengan Prabowo? Ya, Prabowo mungkin punya kandidat. Oh, sorry. Kandidat lain. Maaf. Ini untuk menentukan wakil presidennya. Ya. Lalu presidennya kapan menentukan, ijtima ulama menentukan presidennya? Setelah ditolak, ya. Prabowo menyatakan saya akan menggandeng Sandiaga Uno. Oh, bukan. Maksud saya, kapan ijtima ulama menentukan Prabowo sebagai calon presiden? Ijtima yang pertama, kedua. Kedua? Iya. Oh, sorry. Ijtima kedua itu Prabowo presidennya, wakilnya alternatif. Salim Segaf Al-Jufri dengan atau UAS. Ya, kita sodorkan, silakan dipilih. Ya, tapi Prabowo menolak. Oke. Ya, lalu Pak Prabowo menyatakan saya akan pilih Sandi. Oke. Nah, karena ini hasil dari Ijtima, ya kita mau tidak mau mengembalikan kepada Ijtima yang berikutnya. Kita sampaikan kepada peserta Ijtima yang kedua. Ini hasil keputusan oleh Prabowo adalah akan memilih Sandiaga Uno sebagai wapres. Disampaikan di dalam forum. Loh, kan tadi kan penentuan itu di ijtima kedua. Iya. Tapi hari itu juga disampaikan, hari itu juga ditolak, maksudnya begitu? Iya, begitu kita menyerahkan rekomendasi, ditolak. Nah, begitu ditolak, langsung dijelaskan lagi saat itu juga? Enggak, kita buat ijtima lagi selang berapa waktu. Ijtima yang ketiga berarti? Ijtima ketiga. Disitulah kita sampaikan bahwa ini sekarang Pak Prabowo menolak dan Pak Prabowo mau mengambil Sandi. Apakah kita tetap akan mendukung Prabowo dengan Sandi? Ijtima memutuskan tetap. Ya udahlah, lanjut mendukung mereka gitu loh. Tapi Jokowi lebih cerdas. Kita yang buat ijtima berkali-kali mengusung ulama, Prabowo menolak, Jokowi mengambil ulama. Bahkan kan? Ketua MUI. Berarti jelas bukan hanya kita, bukan hanya Prabowo, Jokowi pun memakai politik identitas. Oke. Iya. Nggak beda sebetulnya, ini kan cuma akal-akalan aja gitu loh. Iya. Giliran ijtima ulama menyodorkan ulama dibilang politik identitas. Iya. Tapi kalau yang lain enggak. Iya, begitu. Lalu itu ya, dan keputusannya tetap mendukung ya. Mendukung. Syekh, ada nggak pada bagian ini sebelum saya tanya, kok sekarang sepi-sepi aja? Yang mau di-share lagi oleh Syekh Yusuf. Nah, ini pertanyaan lebih berat dari yang tadi semua, Bang. Kenapa saya nyatakan begitu? Pengalaman saya 2019. Itu kalau lihat foto-foto saya, dokumentasi saya yang banyak mendampingi Prabowo bicara di media. Saya berani bersumpah saya tidak menawarkan diri dan tidak memajukan diri untuk di samping berdiri, enggak. Saya diminta dan dicari. Mana Isu Marta? Buruan, suruh saya mau ketemu media ke depan gini, iya kan? Sampai sedemikian rupa 8 bulan kita sudah berkeliling daerah. Kelompok kita ini keliling daerah tanpa 1 rupiah ada yang biayain. Kelompok kita itu maksudnya yang FPI, 212, GNP Ulama. Apa yang dikerjakan? Pokoknya kelompok-kelompok intoleran dalam tanda kutip itulah. Versi Grace. Kita apa? Kita memberikan edukasi, kita sosialisasi, kita menjelaskan bagaimana pengawalan di TPS, bla 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 dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menjadikan kekecewaan kita. Itu yang menjadikan kenapa kita menyatakan kita ini kecewa, karena apa? Perjuangan kita sebesar itu dan kita yakin bahwa saat itu kita menang, Prabowo itu sebetulnya menang. Yakin kan? Begitu? Sangat yakin. Sangat yakin. Nah, tapi dengan mudahnya kita dipatahkan. Dan jangan salah, Bung Refli. 8 pengacara ditunjuk, ini belum bekerja, ditunjuk lagi pengacara lain.
Iya. Makanya saya bilang kalau buka-bukaan berat. Saya ini benar-benar ngikutin dari awal gitu loh. Iya. Oke. Nah, nanti silakan ditambahkan lagi saya. Pertanyaannya begini. Sekarang ya kita tahu bahwa pendaftaran itu kalau mau ditambah lagi saya. Cukup. Kalau mau pendaftaran itu kan nanti Oktober. Walaupun saya baca ada yang keliru mengatakan tanggal 7 sampai 9 September, tapi yang saya tahu Oktober. Iya. Nanti November pengumumannya, lalu 45 hari kampanyenya. Betul. Sampai sekarang kok masih sepi-sepi aja ya kelompok intoleran ini dalam tanda kutip. Maksudnya tidak bergerak kemana-mana. Kenapa? Kan pada waktu kemarin juga belum pendaftaran, ya kan? Waktu Prabowo bahkan dicarikan wakilnya kan. Betul. Gitu. Bahkan mencarikan calon presidennya kan begitu. Betul. Nah kalau sekarang kok kesannya sepi-sepinya dari ijtima. Dulu ada ijtima, entah ijtima dari mana kayak katanya mencalonkan Sandi kira-kira 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Yeah. Tapi ya saya mengatakan ini entah jurusan mana kita nggak ngerti ya. Tapi ijtima ulama yang pernah mendukung Prabowo itu sampai sekarang kok belum ada gaungnya begitu. Yeah. Kenapa? Jadi gini, pertama-tama saya mundur lagi ke belakang. Sebelum kita mengadakan ijtima, kita mengadakan roadshow. Oke. Kita membentuk tim, kita mengadakan roadshow, berkunjung ke masing-masing partai. Yaitu 5 partai tadi. Dan satu syaratnya setiap kunjungan kita ditemui oleh ketua umum dan sekjen. Oke. Dan saat itu Pak Prabowo juga nemuin kami, Muzani, Pak Drizon, ada Giono, ikut duduk semua di situ. Nah itu Gerindra. Yang lainnya juga sama. Oke. Nah, saat itu ijtima mengusulkan kandidat capres dan cawapres itu sudah jelas. Disetting atau dikerjakan dari awal dengan diundangnya 5 partai. Hari ini kan kita tidak punya komunikasi dengan partai-partai yang mendukung kandidat ini. Bahkan terkesan partai-partai itu takut dan menghindari. Yang pernah mengecewakan juga kita semua. Oke. Yang berseberangan jauh dengan kita semua. Oke. Nah, tapi jadi, itulah politik kan. Hari ini itu teman, politik. hari ini teman, besok lawan, itu kan biasa. Saya setuju. Jadi kita juga mendiskusikannya, kita juga membahasnya intens, bahkan semalam pagi. Daripada kita berseberangan jauh dan kita sebut aja lah dulu Nasdem begitu kan. Betul. Nasdem kan dulu mencalonkan Ahok kan. Betul. Berhadapan dengan Anies kan. Betul. Yang didukung oleh kelompok intoleran dalam tanda kutip ini kan. Betul. Begitu. Nah, jadi kita hati-hati karena satu tidak ada permintaan dukungan kepada kita. Asik. Ya. Kita memang sengaja kita tidak mau masuk lubang yang 2 kali. Yang boleh masuk lubang 2 kali hanya keledai. Nah, satu itu ya kan. Yang kedua, kalau kita salah mengambil langkah, terus tiba-tiba nanti ditolak atau banyak ditentang, kenapa harus bekerja sama dengan partai gini-gini? Nah, inilah yang harus kita hati-hati dan benar-benar gitu. Nah, jadi kita tidak mau gegabah. Dan kita juga melihat dari situasi politik. 3 kandidat semuanya belum ada tanda-tanda mau menggandeng siapa cawapresnya. Nah, jadi kita pertama berbeda antara 2019 dengan 2024. Kita tunggu sampai siapa kandidat yang akan digandeng. Ya, kita kalau mau ngomong ya ngomong to the point, ya kita mungkin tidak ke kanan, tidak ke kiri, ke tengah. Ya kan? Kalau ke tengah kan berarti ke Anies. Anies bukannya kanan. Kenapa? Kanan kalau Anies ya. Dulu, sekarang di tengah. Anies sekarang di tengah. Dalam arti kata dia mengambil jalan yang netral, kanan kiri dia, supaya dia bisa punya kedekatan kan. Kita berikan kebebasan. Jadi kita tidak. Tapi kan kalau kita bicara sekarang justru spektrumnya Prabowo bergerak dari kanan ke kiri sekarang kan. Betul. Tapi kalau dengan 3 ini, Ganjar kiri juga, tengah kiri, tengah kanan. Gitu. Betul, tapi kita menganalisa karena ada 3, kita anggap kanan, kiri, 1 tengah. Biar gampang penyebutan, tidak repot. Cuma sebagai penyebutan saja gitu. Jadi supaya kita jelas ya kan. Nah, kalau itu nanti sudah ada kejelasan, mungkin kita akan membuat satu keputusan melalui forum apa nanti kita lihat. Saya tegaskan, Syekh ya.
Intinya saya mau tunggu dulu apakah Anies ini bisa nyalon apa enggak, kan begitu? Di antaranya. Itu di antaranya. Yang kedua, siapa wakil presidennya, kan begitu? Betul sekali. Artinya tidak seperti relawan. Kalau relawan itu kan nggak peduli siapa wakil presidennya, yang penting betul presidennya Anies. Kalau ini enggak, bisa nyalon apa enggak dan siapa calon wakilnya. Betul. Itu yang kita khawatir. Ya, kalau klop, betul, bisa jalan. Betul. Kalau nggak klop, nggak jalan. Let's say, saya tantang saya. Kalau misalnya wakilnya Ganjar nolak, mungkin. Itu kan nggak mungkin. Ya, tapi kan ada di wacana-wacana kan politik kan siapa bilang nggak mungkin. Betul. Cuman kan PDI kan mana mungkin dia mau taruh nomor 2. Ya, kalau misalnya dia melihat bahwa ini pertarungan keras antara Jokowi dan Mega, Jokowi ke Prabowo. Saya nggak punya. Memang banyak yang menanyakan begitu. Saya justru malah menyampaikan itu mustahil. Oke. Kalau Anies di nomor 2 kan sudah pernah di 2019. Anies tidak bersedia. Iya, saya komunikasi langsung dengan Anies saat dan itu. saya kira Anies nggak akan bersedia juga. Iya, kalau nomor 2, betul. Anies Puan misalnya. Kalau Anies Puan ya itu beda lagi kan. Tetap kendali dipegang Anies. Nggak akan ada soal. Ya kita lihat nanti bagaimana. Makanya putusan bukan di perorangan, bukan di kita gitu loh. Artinya saya udah bisa bayangkan kalau Anies AHY mungkin saya pribadi nggak akan masalah. Iya kan pasti ada kriteria-kriteria tertentu Bung Refli ya. Nah, ada yang mungkin ini tidak. Kan ada, kita juga punya mengkaji beberapa kandidat gitu ya. Ada berapa 5 apa 6 kan ya. Yang paling resistensinya paling rendah itu siapa? Ya, kan, resistensi dalam arti kata sulit untuk di BD, kasus mungkin tidak ada dan lain sebagainya. Nah, itu kan paling tidak sudah mulai kelihatan kan. Iya, tapi kalau resistensinya rendah tapi nggak bisa nyalon juga percuma aja kan? Iya, percuma. Betul. Karena slot itu memang sengaja dibatasi. Jadi ada juga kandidat yang bagus tapi nggak yakin ini pasti mau. Udah takut duluan. Ini kan antara takut sama nggak takut ini. Karena takut dicap intoleran gitu ya? Iya, bukan intoleran, tapi masih ada yang cawe-cawe gitu lah. Jadi kita harus benar-benar wise lah kita dalam berpikir, kita sabar lah. Iya kan? Kalau kita bicara tentang ini kan politik kan biasa. Kadang-kadang orang baperan dengan politik itu. Intinya adalah saya dan kawan-kawan itu akan menolak calon presiden yang dalam tanda kutip dikendalikan istana. Pasti menolak. Ya, apa gunanya? Artinya kalau misalnya yang dicawe-cawein nggak mau ya? Ya, apa gunanya perubahan? I see. Kita kan butuh perubahan. Ya walaupun malu-malu ya udah jelas arahnya sebenarnya. Cuman tadi ya masih bergantung jadi apa enggak dan berpasangan sama siapa ya. Betul. Karena kita tidak mau kita kejebur yang kedua kali. Ya, dan intinya adalah kesannya nyodor-nyodorkan diri ya kan. Betul. Dan apalagi ada dulu kira-kira setahun yang lalu aktivis dari satu partai itu mengatakan tidak akan lagi berhubungan dengan apa gitu-gitu ya. FPI gitu-gitu. Iya, selalu. Selalu begitu. Saya juga dengar dari Nasdem juga ada yang menyatakan punya resistensi tinggi dengan Habib Rizik dengan kita lah. Saya sampai jawab, emang kita ini nggak resistensi? Kalau mereka nggak suka sama kita juga nggak suka. Kita kan kasarnya kan begitu Bang Rewi. Kita ini kan lillahi ta'ala. Lu jual, gue beli. Kalau perlu terima reparasi. Begitu aja. Kalau lu baik, kita juga baik. Kita bacakan komentar ya. Kita nggak terasa nih sudah 40. Sementara mulut saya sudah mulai sudah mulai ngiler-ngiler nih memakan. Beliau di sini saya bilang kalau ke sini jangan lupa bawa the mandi, the king of mandi ya kan, luar biasa lah, La Rosetta ya. Di tempat, jangan lupa di tempatnya ya. Thank you. La Rosetta. Nanti akhir ini kita buka, kita makan. Yang lainnya juga udah mulai ngiler-ngiler juga ya. Kita bacakan komentar sobat era sekalian ya, dan biasa saya namanya pro dan kontra dan lain sebagainya. Ya, wajar lah. Bagi umat Islam yang akidahnya benar, pemilu itu bukan menang kalah, tapi di barisan mana kita berada, barisan kanan atau kiri. This is a good point ya. Nanti ingat saya, ini perlu dikomentari tuh. Soalnya bukan menang dan kalah, tapi di mana kita berpihak kan begitu. Betul. Ya. Kemudian PSI anti-Islam sangat cocok bergandengan tangan kepada capres yang tidak pernah sholat. I don't know exactly. Ini juga personal. Betul.
Walaupun sebenarnya kalau kita mau bicara tentang demokrasi yang terbuka, dan dia mau jadi presiden sah dong, personal life-nya dibuka sebenarnya. Betul. Ketika dia contoh misalnya ya Amerika Serikat kan masyarakat yang paling cuek tuh dengan hubungan-hubungan personal. Tapi begitu once Anda mau jadi kandidat presiden, lain lagi persoalannya. Iya, benar. Pajaknya dibuka, apanya dibuka, macam-macam. Oke. Kita kok tiba-tiba tabu membukanya. Bahkan kalau ada kasus korupsinya dihentikan dulu. Gimana ini? Oke. Prabowo sudah berkhianat. Apa yang diucapkan dikampanyekan Wowo itu berubah 180 derajat setelah jadi menteri. Jokowi janjinya timbul dan tenggelam bersama rakyat hanya penipuan. Oke, ini terlalu agak keras kritiknya. Tapi saya katakan itu kritik ya. Jangan pilih PS sama PSI. Oke. Oke. Ini ada kritik juga dari Lucky Tremonti, Pak 08 kalah, 08 itu Prabowo ya. Ya karena kelompok-kelompok kayak gini yang terlalu vokal soal keagamaan yang sangat tidak relevan terdengar di negeri ini. Oke. Contoh lah Habib Lutfi bin Yahya yang sangat nasionalisme. Wah ini mengadu Habib. Senjata paling kecil itu udah dipakai. Jadi ya terserah saya ya. Cara aman biar selamat ya ikut ulama hatinya lebih bersih otomatis berpikirnya lebih jernih berpikirnya maksudnya ya. Ulama bertindak tidak untuk pribadi tapi demi agama dan umat. Oke. Dulu saya tuh dukung Pak Wowo karena ikut ulama sekarang pindah pilih Pak Anies. Oke. Pak Wowo itu maksudnya Prabowo ya. Kadang-kadang netizen ini itulah. Prabowo menyesal didukung oleh kelompok Islam menurut Ketum PSI. Jika benar maka haram untuk memilih Prabowo. Jangan main haram-haraman ya. Jangan sesuatu yang dihalalkan oleh Yang Maha Kuasa tiba-tiba kita haram-haramkan ya. Kemudian kecuali kalau ada fatwanya ya gitu. Dari dulu saya nggak suka Anies ya, beda lagi. Wong zaman lagi heran sama Rifki Harun. Oh apa nih? Saya bilang Rifki Harun lagi ya. Oke. PSI Partai Pro ngahok dukung Bowo dan Bowo nyesal didukung umat Muslim dan ingat juga sebelum ngahok menista. Oke, ini kita tidak usah balik-balik kepada masa dulu ya. Silakan saya dikomentari pertanyaan terutama tadi pertanyaan soal menang dan kalah itu soal lain, tapi yang paling penting adalah di mana kita berpihaknya gitu. Dan lalu tadi yang dari Lucky Tremonti tadi yang agak keras katanya Prabowo kalah itu ya karena yang begini-begini ini katanya orang-orang yang terkesan gitu ya, wah terlalu vokal soal agama dan lain sebagainya yang membuat yang didukung kemudian kalah. Walaupun versi lain mengatakan menang sebenarnya. Oke silakan. Ya, jadi kita kembali lagi kepada topik awal. Ya. Intoleransi. Ya. Apakah kita mendukung Pak Prabowo itu pernah menanyakan keislamannya, pernah sholat apa tidak, dan lain sebagainya. Kita tidak pernah. Oke. Kurang apalagi toleransi, apalagi yang diperlukan. Kita punya toleransi ini sudah kebablasan. Kebablasannya kenapa saya bilang? Oh negara sudah hampir habis kok. Iya. Cuman sekarang aja orang-orang ini bazar-bazar dan lain sebagainya memang dibayar khusus untuk mengerjain, untuk melaksanakan itu aja. Terus gencarkan intoleransi lah, radikal lah, ekstrim lah. Apa yang pernah kita lakukan? Padahal kata saya Didu kemarin kita berusaha membuka RAPBN 2024 negara sudah bangkrut katanya. Kalau dibilang radikal, lebih radikal mana seorang aparat kepolisian bintang 2 apa bintang 1 membunuh anak buahnya sampai 5 peluru. Kita pernah bunuh apa kucing enggak, semut enggak? Iya. Enggak ada. Jadi semua ini hanya framing aja. Selalu jadi yang kasihan institusinya. Kena daripada sumpah atau mungkin kekecewaan orang dan lain sebagainya. Yang bagus jadi kena keseret jadi jelek. Dan juga yang agak mengherankan itu ya tadi narkoba ya tidak, korupsi ya tidak gitu. Persis. Oke ya. Oke. Ini ada yang bilang di mana tanggung jawab Prabowo maksudnya ketika HRS dikriminalisasi dan pengawalnya dibantai. Padahal umat Islam emak-emak sudah berjuang nyumbang duit bahkan korban nyawa saat demo Bawaslu. Jahat banget. Ini mau diulang-ulang lagi sih atau udahlah anggap aja masa lalu? Enggak juga ya. Kita bilang itu sudah lewat, sudah masa lalu. Cuma di mana ada capres dan cawapres dengan semangat ngumpulin duit dari massa dan dibawa pulang tuh duit nggak tahu dibawa kemana.
Walaupun pokoknya berapa kurang pun, tulus iya. apa, kurang ikhlas apa itu kan, mak-mak kayak begitu kan. Oke, saya lebih menyesal dulu 2 kali mendukung Prabowo. 1 komando ikut pilihan HRS. Kalau kita bicara tentang HRS ya, Habib Rizik Syihab, dia terkesan juga sangat hati-hati sekarang. Itu kenapa sih? Belum ada suara dia yang mengarahkan apa-apa. Saya mau frankly speaking beginilah, kalau mau jujur ya. Kalau kita bicara tentang misalnya ingredient, Ya. bahan mentah Betul. dari pemimpin ini, kan Anies kan jauh sekali dianggap lebih merepresentasikan umat kan sebenarnya kan, dibandingkan Prabowo, dibandingkan Jokowi, dibandingkan Ganjar kan begitu. Maksud saya kita kan harus bicara apa adanya. Yang namanya orang itu ada kecenderungan kan, kayak Refli Harun. Nggak bisa saya dibilang kanan banget. Pas ibaratnya mimpin sholat yang besar aja nggak pernah ya kan. Ngaji di depan umum juga nggak pernah. Ceramah juga nggak pernah. Jadi karena itu kalau menempatkan saya pasti di barisan ya tengah-tengah kanan sedikit. Kira-kira begitu kan. Karena ilmunya ya begitu-begitu aja. Kalau di tengah bareng manis doang. Kenapa? Kalau di tengah berarti bareng sama manis. Iya, artinya tengah-tengah doang, tengah-tengah kanan doang. Iya kan? Tapi kalau misalnya Habib Rizik kan berbeda. Dia bisa memimpin umat, dia bisa memberikan guidance, dia bisa memunculkan ayat, ya kan? Dan kadang-kadang yang membantahnya orang yang nggak paham juga, ya kan? Betul. Ya. Tapi kok sekarang kesannya dia hati-hati, sembunyi-sembunyi, diam-diam atau gimana, Syekh? Ya enggak juga, kan kalau 2019 Habib kan adanya di Mekah. I see. Sekarang ini kan Habib berada di Indonesia, Tapi jadi masih dalam status bebas bersyarat bebas bersyarat. sampai Juni 2024 kan? Iya. Iya. Tapi yang minta restu, minta masukan, nunggu instruksi, waduh, hampir setiap hari 20-30 ulama, kiai dari daerah-daerah tuh semua menanyakan terus. Habib bilang sabar. Oke, Sabar. maksudnya dia nunggu komando gitu ya? Betul. Oke. Nah, dan Habib terupdate sekarang ini beda. Waktu sama di Mekah kita hanya cuma bisa main dari WA, Iya, iya. nunggu sebulan sekali kita ke sana. Kalau sekarang everyday Iya, dia bisa dia mendengar. sendiri bisa mantau. Bisa mantau dan bisa mendengar masukan-masukan. Dan masya Allah Langsung, sekali. ya. Orang saya kagum sekali dengan Habib Rizik tuh mau mendengar. Bahkan kadang-kadang kita ini diberikan kesempatan bicara seluas-luasnya, baru menganalisa, baru mengambil kesimpulan, dan kesimpulan keputusan pun diambil secara mufakat bersama. Sekarang pertanyaannya, saya sendiri percaya dengan instrumen pemilu ini, saya meragukan. Iya, saya meragukan karena dari kandidat-kandidat dan tokoh penanggung jawab di pemilu, dipasangnya orang di KPU dan lain sebagainya, dan sudah ada beberapa indikasi-indikasi. Cuman kan kita sebagai warga negara yang baik kan tetap kita harus menjunjung tinggi kan, ini kan hajatan hajatan setiap 5 tahun sekali ya. Kita akan tetap ikut ini itu hajatan nasional, hajatan konstitusional. Mau tidak mau secara konstitusional dan ini hajatan nasional ya kita akan tetap, makanya kita akan mewaspadai. Nah, itulah yang akan kita pertanyakan nantinya, Bung Refli. Kepada kandidat yang akan kita dukung, kepada Anda punya nggak kapasitas untuk menjaga suara misalnya kan begitu kan? Kalau nggak ada gunanya kan? Iya, kalau kita diberikan kesempatan, dulu kan sudah kita tawarkan, kan tidak pernah dilibatkan. Oke. Dulu pernah menawarkan untuk menjaga suara. Sampai selesainya pencoblosan, saya belum pernah melihat SK. Sedangkan nama saya masuk di Dewan Pengarah 8 orang. Dewan Pengarah BPN. Tapi SK-nya nggak pernah terima. Dan saya pertanyakan kepada 8 orang ya, saat itu kita rapat ada 5-6 orang, dari yang 8 orang ini satu pun tidak pernah ada yang melihat SK. Oke, tiba-tiba secara lisan saja tiba-tiba ya, nama sering dipanggil kalau di acara-acara. Tapi tidak pernah secara formal ada deklarasi, SK dikeluarkan, dibentuknya tim, dideklarasikan saat itu tidak ada. Kalau kita mau jujur ya, kan ada kesan bahwa GNPF Ulama, PA212 dan FP ini sebenarnya tidak sekuat seperti kemarin juga. Bahkan kemarin tuh ada yang mengatakan itu kan karena ada
ada gelombang lain yang membuat kemudian gelombang itu menjadi besar ya, 212 itu. Gimana penilaian itu? Ini kita kaitkan dengan kemampuan kelompok ini ya, so-called kelompok ini untuk bisa misalnya dilibatkan dalam mengawal perolehan suara misalnya. Ya, jadi begini, Bung Refli. Ya. Kalau saat-saat itu aparat tidak serepresif sekarang. Kalau kita bicara untuk aksi-aksi di lapangan. Ya. Tapi kalau yang namanya loyalitas tidak ada berubah. I see. Tidak ada berubah. Saya bukannya bicara tinggi, tidak. Buktikan saja. Ada nggak dari kita yang sudah benar-benar membelot, menyimpang atau menyeberang jauh? Insya Allah nggak ada sampai hari ini. Ya, Apalagi satu dua tokoh mungkin ya. Satu dua tokoh yang memang nggak punya masalah, kurang lebih biar aja lah kita lepas saja. Tapi secara organisasi tetap solid ya. Alhamdulillah. Oke, misalnya kalau saya tunjuk kekuatan FPI dulu dengan sekarang sama saja atau gimana? Saya melihat kalau dari cakupan secara nasional kewilayahan lebih kuat sekarang. Ya, kita nggak bicara tentang organisasi terlarang ya saudara sekalian, karena Front Persaudaraan Islam itu resmi ya, sudah dideklarasikan, diakte notariskan, tetapi memang memilih untuk tidak mendaftar di kementerian karena memang ya tadi tidak mau menjadi terdaftar karena ada masalah-masalah sosial politik kan. Betul. Oke. Jadi kalau seandainya misalnya kelompok ini dilibatkan ya, let's say misalnya oleh kelompok tertentu, menurut saya akan signifikan. Jadi begini, kalau boleh bicara agak arogan sedikit ya. Kita akan melihat seperti apa ya. Ya, bagi saya sangat naif sekali lah 2024 ini ya. Sebentar lari ke sana, sebentar buat koalisi namanya ini, sebentar berangkat ke sana, tahu-tahu lari lagi ke Prabowo bergabung segala. Saya kalau boleh mencoba menganalisa dari hasil-hasil rapat kita, 3 partai yang bergabung pun itu menurut saya dalamnya sudah keropos. I see. Sudah lari sebagian, sudah ke Anies dan lain sebagainya. Oh, 3 partai yang bergabung ke Prabowo. Iya, kurang lebih. Ini menurut saya. PAN, Golkar, dan PKB. PKB menurut saya. Oke, tidak apa-apa. Saya sedih sekali kalau menganalisis saja dipermasalahkan. Betul. Ya, kenapa saya bilang begitu? Nah, sekarang pertanyaan, kalau harus dijumlas, iya kan? Saya masih yakin jauh lebih besar loyalis Habib Rizik dengan sisa-sisa partai yang bergabung. Kalau bisa menghadirkan 13-11 juta di Monas, itu kan orang yang datang 1 orang. Iya. Kalau kali 4 sudah berapa? Jadi kalau 20 juta aja bagi saya tidak terlalu berlebihan gitu lah. Nah, boleh dibuktikan. Sekarang boleh dibantah, tapi ayo dibuktikan nanti di 2024. Tapi misalnya ya, tiba-tiba katakanlah salah satu kandidat membutuhkan kelompok ini untuk mengawal suara. Ya kan? Dengan militansi dan lain sebagainya. Selama ini kan yang paling jago untuk mengawal suara kan PKS biasanya. Karena militansi mereka kuat. Betul. Karena begini biasanya, kalau kita mau mengawal suara, kita mau nongkrong dari pagi sampai sore, kira-kira begitu. Betul. Kalau misalnya begitu selesai kita pulang, orang lain bisa macam-macam. Betul. Kelompok ini siap, Syekh? Sangat siap. Dan tidak perlu dengan biaya yang berlebih-lebihan, bahkan kalau perlu tidak ada biaya. Oke. Itu yang kita lakukan di 2019. Tapi mereka seperti mengemis, minta surat tugas tidak pernah diberikan. I see. Iya, sebenarnya kita harus bedakan antara pemantau dengan surat tugas sebagai saksi ya. Betul. Kalau surat tugas sebagai saksi kan biasanya itu dari partai politik. Betul. Ya kan? Tapi kalau pemantau yang mencatat hasil kan bisa saja, Syekh. Betul. Ada misalnya C1 plano sekian-sekian, lalu kirim send ke pusat atau data centernya kan bisa sebenarnya. Betul. Tapi kan legalitas satu dan kredibilitasnya kan tidak ada kalau tanpa diminta, tanpa ada persetujuan, tanpa ada kesepakatan dengan kandidat. Iya. Laporannya nggak bakal bisa bilang. Bukan begitu. Itu kan sudah harus masuk sistem dong. Betul. Kalau nggak masuk sistem ya nggak akan acceptable ini laporannya. Gitu. Betul. Karena kan saya sekarang sedang mengembangkan sistem yang bisa laporan C1 itu masuk ke data center begitu ya.
Jadi ribet kita ini gara-gara kita nggak yakin pemilu bisa jurdil. Benar. Makanya akhirnya perlu ngitung sendiri. Karena kan kalau partai itu Bung Refli, kan begitu nanti kan mereka sibuk sendiri masing-masing ngurusin pencalekan, ini dan itu, pilpresnya dan lain sebagainya. Kalau kita kan tidak ada beban itu, tidak ada nyalek, tidak ada apa, ya kan? Oke, jadi bisa konsentrasi penuh ya. Bisa konsentrasi penuh, full. Oke. Apalagi nih ya, Bang Refli Harun dan Syekh Yusuf, tolong hati-hati akan adanya kekerasan, penculikan karena podcast ini ngomongin Wowo. Soalnya ada media di Twitter yang diancam diduga pihak Wowo karena memberitakan Wiju Tukul. No, kita tetap bicara tentang politik secara umum. Betul. Ya. Kita tidak bicara hanya Prabowo saja, tapi kita bicara tentang kandidat lainnya kan. Betul. Saya kan tanya tadi, apakah ke Anies ya, apakah ke Prabowo, apakah ke Ganjar ya kan? Kenapa saya tidak mau tanya Ganjar? Kayaknya nggak punya story-nya, tidak punya historinya kelompok ini, ya kan? Ada ibaratnya kontak dengan Ganjar sebagai kandidat. Kalau dengan Prabowo, paling tidak ada historinya, ada story-nya. Dengan Anies belum ada story-nya juga, ada historinya Pilkada 2016. Jadi kalau kita membicarakan lebih banyak porsinya kepada Anies dan Prabowo ya wajar kan sebenarnya. Iya benar. Atau jangan-jangan kelompok ini berpikir juga untuk dukung Ganjar? Belum, nggak ada pikiran ke situ. Jadi yang kita bicarakan, yang kita sampaikan itu kan adalah semuanya adalah true story. Satu, yang kedua adanya isu-isu yang memang keluar. Kalau 1, 2 mungkin kita tidak tanggapi. Makanya tadi waktu pembukaan saya, kenapa kok tidak Prabowo sendiri yang mengcounter omongan Grace? Karena selesai clear, kita udah nggak perlu lagi berkomentar, tidak perlu bantah. Dia takut. Karena yang dirugikan beliau sendiri. Ya, tapi dia kalau dia bantah PSI. Jangan-jangan mikir dia, waduh nanti istana nyoret dia. Dan berbisa ini lidah ini. Ini berbisa, bukan bilang kelompok intoleran, bukan. Dalam kurung Islam. Ya nanti kita lihat lagi ya, memang. Tapi begini juga, Syekh ya. Saya terus, kita kan kalau gaya bahasa itu ada pars pro toto, totem pro parte. Kita menyebut umat Islam, tapi untuk organisasi-organisasi tertentu kan. Demikian juga kalau kita menyebut organisasi tertentu, kita nggak bisa bedakan dengan umat Islamnya, ya. Menyebut sebagian tapi untuk mewakili yang banyak. Nah, itu namanya pars pro toto kalau nggak salah. Atau terbalik saya. Pokoknya intilah ini gaya bahasa. Nah, persoalannya adalah orang kan akan selalu mengatakan, ya itu kan kelompoknya Syekh Yusuf saja, masa diidentikan dengan Islam? Kan Islam banyak tuh, ada yang juga di Jokowi, ada yang juga di Ganjar, ada juga di mana-mana begitu. Justru pendukungnya Prabowo banyak yang bukan dari kita. Kiai ulama-ulama, Kiai Maksum almarhum itu datang dari Situbondo, nggak ada kaitannya sama kita. Punya kedekatan dengan Pak Prabowo, sangat dekat sekali. Banyak. Maksudnya? Iya, jadi bukan hanya kita yang mendukung ulama itu, yang mendukung Pak Prabowo saat itu bukan kita saja. I see. Jadi nggak bisa dibilang kita ini intoleransi dan lain sebagainya, nggak berarti semua dong intoleransi umat Islam. Oke. Nggak boleh dong digeneralisasi gitu ya kan? Ya, oke. Jadi sebenarnya jangan hanya dilihat FPI, GNPF Ulama dan PA212-nya saja. Betul. Karena ada juga kiai-kiai lain, kelompok-kelompok Islam lain yang mendukung. Betul. Bahkan secara perseorangan kita ingat Adi Hidayat. Betul. Waktu itu kemudian Adi Hidayat, Abdullah Abdul Somad, kemudian Abdullah Jimnasyar ya kan, Agim dan lain sebagainya. Lah terus siapa yang mau mendukung? Jadi maaf aja ini, minoritas tuh jangan over gitu loh. Oke. Ya kan kalau di mana-mana Islam itu sebagai mayoritas, minoritas selalu aman. Minoritas punya kekuatan sedikit aja seperti sekarang, tingkah lakunya over. Oke. Penistaan dan lain sebagainya. Kenapa kalau saya bilang, Prof? Kenapa penistaan kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Rasul, kepada Al-Quran sering terjadi? Karena kita tidak pernah menistakan agama lain. Iya. Kitab suci agama lain. Coba kita nistakan. Iya. Jadi apa negara ini kan saling balas membalas. Iya. Nggak pernah kita sama sekali kan. Mereka berambisi terus memojokkan. Nah, si kandidat-kandidat ini menikmati juga.
Mesti cukup dong, sudah 2 kali maju misal, ya kan maju capres, kedua sudah pejabat. Mesti kan lebih kenegarawanannya kan mesti ditunjukkan kan. Iya. Itu. Kita berharap dari semua tokoh-tokoh partai, khususnya ketua umum partai, jangan melenggang, tidak melihat ke belakang. Kita ini tahu mereka ini tersandera semua. Iya. Jadi seolah-olah mereka itu takut, salah, tersandera punya kasus lah. Pertanyaan saya, yang nyandera siapa? Yang nyandera ini putih seperti kain kafan, nggak punya kasus, nggak punya masalah, kan bodoh. Iya. Mesti kan bisa diangkat juga kalau memang mau membenahi negara ini gitu lah. Iya. Mau memberantas korupsi, mau memberantas ini, ya kan. Artinya supremasi hukum ditegakkan dan lain sebagainya, kan mereka kalau bergabung kalau mau politik saling sandra, ya yang disandra dan yang menyandra belum tentu kalau mereka semua parlemennya bersatu, iya kan, tapi nggak punya nyali. Di kita jadi sliding udah ketakutannya berlebihan, makanya kalau punya kasus jangan jadi ketua umum. Iya kan masih banyak kader yang lain, masa satu partai aja digadein tergantung satu ketua umum. Iya, oke. Closing statement kira-kira apa? Tapi di RH Channel ini saya bilang closing statementnya bisa berjam-jam, silahkan aja. Daripada nanti pas pulang, waduh saya belum menyampaikan itu, silahkan Itu manusia. Ya, sampaikan semua apa yang ingin disampaikan. Ya, sampaikan kalau saya nggak panjang-panjang, Prof ya. Saya ini orang yang istilahnya sudah cukup makan asam garam ya, dalam arti kata, walaupun saya tidak pernah aktif mutlak di partai politik dalam arti kata, tapi saya ini kan kepingin mengadakan perubahan. Ikut berperan mengadakan perubahan. Bagaimana negara ini bisa kembali rukun, damai, yang mau beragama bebas dengan agamanya masing-masing, yang mau berusaha masing-masing, ya kan? Nah, terus supremasi hukum juga ditegakkan, aparat berlaku adil. Yang salah diproses, yang tidak salah jangan dipaksakan diproses, dan lain sebagainya, agar terjadi keteduhan tidak memelihara orang-orang yang memang bermasalah. Saya punya masalah melaporkan 2 orang, ada yang setahun lebih, ada yang hampir 2 tahun, itu pun masih jalan di tempat. Nah, bagaimana, mau kemana kita ini? Mau mengadu gitu kan, katanya negara hukum. Nah, satu, yang kedua, sangat concern bagaimana caranya agar rakyat ini, masyarakat yang terpinggirkan, yang miskin ini bisa terangkat harkat martabatnya. Nah, jadi jangan seolah-olah pemilih negara ini malah terpinggirkan, tersisihkan. Nah, ini nggak bisa dipungkiri, jangan dijawab lagi, nggak perlu. Ini jelas kenyataannya begitu. Nah, yang kaya, yang sudah mewah, yang sudah menjadi konglomerat dan lain sebagainya, turun ke bawah, bantulah rakyat ini, bantu pemerintah ini untuk menyelesaikan. Nah, terus hutang juga harus dihentikan, jangan terus-menerus seperti begini. Siapa yang mau membayar nanti? Nah, walaupun kalau kita nggak ngutang nggak bisa juga. Betul. Jadi sekarang kata Romai gali lubang tutup lubang ini. Yang jelaskan begini, Bung Refli, kalau orang itu dalam teori bisnis yang saya dengar, selama masih bisa hutang berarti dipercaya. Iya, boleh. Tapi kalau aset saya 10, dapat pinjaman 15. Nah, itu bagus, berarti saya dipercaya. Tapi kalau aset saya 10, saya dipinjemin 5, dikenain bunga tinggi, berarti saya sudah mulai terjerat. Nah, bagaimana nanti mau bayar, bagaimana? Nah, kalau itu hanya sifatnya hutang, berbentuk rupiah, membentuk mata uang, masih mungkin. Tapi kalau sudah berbentuk infrastruktur dan lain sebagainya. Jadi utang tapi kemudian dibayar dengan proyek dan lain sebagainya. Contoh masalah ini, masalah IKN. Ya kan, terus tiba-tiba dengan bangga tanpa mikir desainnya akan dibuat oleh satu negara, Cina. Loh, saya cuma memberikan ilustrasi, membangun rumah itu menggunakan desainer, arsitek desain. Itu kan dia mengerjakan semua, MEP-nya, listriknya, mekanikal, elektrikalnya, lobang-lobang, ini pipanisasi dan lain sebagainya. Berarti semuanya itu sudah diketahui oleh negara asing. Dia tinggal masukkan chip-chip aja selesai. Saya pikir udah selesai. Mungkin tinggal dipencet, pindah atau meledak ke tempat itu. Mungkin ya, maafin ya. Mungkin ya. Jadi apa tidak ada yang mampu? Di sini ini sangat mampu semuanya. Nah, katanya sudah siap, katanya sudah mau selesai, katanya mau dibuat untuk di 2024 upacara dan lain sebagainya. Loh, kok baru mau menunjuk? Iya. Saya mencoba diskusi sama orang properti, dia bilang buat desain itu minim 3, 4, 5 bulan. Itu udah paling cepat. Ini 6 bulan buat ibu kota.
Nggak ngerti saya pola berpikirnya bagaimana, saya nggak paham. Kenapa harus dipaksakan gitu loh? Kalau memang mau itu memang benar, itu menjadi program jangka panjang, ya silahkan dijalankan. Nggak perlu buru-buru. Nggak perlu buru-buru, tinggal dilanjutkan kepada penerusnya, yang penerusnya juga nyaman untuk melanjutkan. Iya, Jadi pelan-pelan. jadi jangan diketok semuanya sekarang. Tidak seperti for sale itu kayak kejar target ya. Betul. Kan masih. Jadi saudara sekalian, kita harus bedakan antara tidak setuju dengan timing, ya kan? Betul. Kalau bicara pemindahan ibu kota, dulu zaman Soeharto juga ada. Kan mau dipindah di Jonggol, tapi kan nggak berhasil. Nah, oke lah, katakan sekarang sudah overlap. Tidak membenahi infrastruktur di dalam kota dan lain sebagainya, dibiarkan urban masuk setiap tahun kan begitu kan? Oke, katakan akan pindah ibu kota, nanti kan tinggal diatur bagaimana. Yang pindah apa pemerintahannya atau apanya dan lain sebagainya. Tapi buatlah ini proyek jangka panjang. Bangun rumah aja, saya mau tanya, ada nggak kontraktor yang bisa menyelesaikan rumah seluas 100-200 meter setahun? Nggak ada. Nggak ada. Pasti kalau finish selesai ya hancur, nggak karu-karuan. Ini ibu kota, gedung-gedung besar. Belum lagi nanti kita mau tanya gedung-gedung yang dijadi kayak apa, mau diapain? Kecuali film DKI, Dono Kasino Indro dulu. Nah, Dia bilang gedung ini dia ngomong sama bule. Kalau di Amerika, di negara saya ini cuma 1 bulan, ya kan? Lama-lama kesel. Gedung ini dari mana? Ini berapa lama bikinnya? Nggak tahu ya. Tapi yang jelas kemarin belum ada. Jadi cuma gedung-gedung pemerintahan, gedung perkantoran yang ada di Merdeka Utara, Merdeka Selatan itu mau kemana? Nanti mau dibawa kemana? Siapa yang mau beli? Nggak ada orang mau beli. Nggak mungkin mau dirubuhkan, mau dibuat hotel, mau dibuat apartemen, udah lewat semua masanya. Oke, the final say apa silakan. Ya, saya berharap, saya berdoa, mudah-mudahan Presiden yang sekarang Pak Jokowi benar-benar bisa memberikan legasi kepada calon presiden yang akan memimpin yang ke depan. Tapi jangan jangan sampai diintervensi atau diarahkan atau diharuskan melanjutkan. Bahkan saya mendengar, mudah-mudahan saya salah, kalau yang menang siapa nanti yang didukung oleh dia kabinetnya pun juga ini juga katanya. Nah, ini kan jadi ngeri kita yang dengar ini. Nah, ini kalau memang tidak ya silakan dijawab, silakan diklarifikasi dan lain sebagainya. Yang penting marilah kita bersama-sama menyambut pemilu jurdil, damai, keluar seorang presiden yang benar-benar bisa berpihak kepada hajat rakyat dan masyarakat banyak. Dan yang kedua, bagaimana Indonesia harus diperhitungkan di kancah internasional. Kalau sekarang jangan dianggap dunia luar tidak tahu. Setiap negara punya perwakilan di Indonesia semua. Mereka juga tahu semua. Mereka baca berita, semuanya mereka tahu apa yang terjadi di sini. Jadi kita jangan merasa kita seolah-olah tidak ada yang tahu dunia internasional. Dibiarkan memang mereka tidak mau cawe-cawe. Nah, itulah yang saya harapkan. Dan para buzzer-buzzer ini sudahlah, hindari semuanya. Kita ingin kerukunan berjalan dengan baik. Kita bermasyarakat supaya kita ini benar-benar dihormati oleh dunia internasional. Itu aja yang saya harapkan. Lebih tidak berharap apa-apa. Itu aja, Bung Refli. Oke, sobat era sekalian, itu dari Syekh Yusuf Martak ya, Ketua Umum GNPF, Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama, yang biasanya dengan dua sekondannya FPI dan PA212 itu sering sekali mengadakan kegiatan-kegiatan termasuk aksi unjuk rasa dan lain sebagainya. Kita nantikan apa gebrakan mereka selanjutnya, terutama untuk Pilpres 2024. Tapi sebelum kita tutup, terima kasih saya sudah dikasih ini saya. Sama-sama. Ini kita biasa. Buka ini. Ini kesukaan Prof. Refli ini kita mesti bawain. Jadi saudara sekalian, terima kasih banyak ya. Satu aja, satu jalur aja. Satu jalur ya? Ya, situ aja lebih enak ya. Jadi biar tertutup. Oke. Nah, luar biasa ya. Nasi mandi kambing. Oke. Larazeta. Larazeta ya, jangan lupa ditebet. Tebet. Barat dalam Raya 17. Apa? Tebet? Barat dalam Raya 17. Barat dalam Raya 17. Nomor 17. Larazeta ya. Oke. Makasih saya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya kalau
saya datang ke sini, saya pajakin ke nasi kami. Ikhlas. Okay. Thank you very much.